nunggu apa lagi? Kalian mau cari Aisyah? Silakan geledah, cari ke tempat lain. Bisma, kamu jangan nantang saya ya. Maya, kita pulang. Tapi Bu, Saya bilang pulang. Bu Rahayu, saya tahu Bu Rahayu pengen melihat Bu Nengro menderita kan? Perempuan banyak bicara. Mau kamu? Saya perlakukan seperti dulu saya memperlakukan suami dan anak-anakmu. Kalau saya takut dengan ancaman ibu seperti ini. Dari dulu tentu saya tidak akan pernah berhadapan dengan ibu. Diam kamu. Tapi ibu harus mendengarkan saya. Suka tidak suka, mau tidak mau, ibu harus menghentikan semua perbuatan jahat ibu. Atau barangkali ibu mau mendekam di neraka. Minggir kamu. Jangan halangi jalan saya. Dengar Bu, setiap hal baik akan kembali hal baik. Setiap hal buruk akan kembali ke pelakunya. Banyak aja kamu bicara. Kamu sudah bikin malu saya saja. maksud Ibu apa? Kamu lihat kan tadi? Gak ada siapa-siapa di rumah sakit itu. Kamu sudah mempermalukan saya di depan keluarga Bisma. Ditambah lagi perempuan itu ceramah memuakkan saya. Bu, aku tuh yakin banget mereka pasti kesini. Mata kamu buta apa? Kamu lihat gak ada siapa-siapa di situ. Kalau saja saya tidak mengikuti saran kamu, saya gak dibikin malu seperti ini. Mereka benar-benar cerdik. Kok bisa ya mereka menyembunyikan Restu dan Aisyah? Bu, apa perlu kita periksa tempat ini sekali lagi? Kamu mau mempermalukan saya lagi? Lebih baik sekarang kamu berdoa. Sesampainya kita nanti di rumah, Aisyah tidak ada di gudang. Bu, Tapi seenggaknya bener kan apa yang aku bilang? Kalau perempuan yang bernama Aisyah itu pembawa sial, Bu. Dan Ibu harus segera singkirkan dia, Bu. Kenapa Mama ada di sini? Apa yang dia mau lakukan ya di sini? Selamat malam, Bu. Buka pintunya. Tapi bukannya Aisyah udah dibawa anak buahnya Bu Sari, Bu? Diam kamu. Bukan urusan kamu. Mungkin di sini aku bisa menemukan petunjuk kemana Restu membawa Aisyah pergi. Mari, Bu. Kenapa perempuan ini bisa ada di sini? Siapa yang buat dia kemari? Saya nggak tahu, Bu. Wah! Dasar! Buat apa kamu jaga di gudang ini? Kalau kamu sampai tidak tahu ada orang masuk kemari. Ampun, Bu. Mungkin waktu saya tidur tadi, anak buah Bos Arif yang bawa dia ke sini, Bu. Dasar! Manusia tidak berguna! Pergi kamu dari sini! Saya nggak mau lihat muka kamu. Permainan apa yang sedang kamu mainkan? Enggak, Bu. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa, Bu. Jadi tadi Tina cuma lapor ke aku kalau Mas Yudi tuh pingsan. Aku juga nggak tahu kenapa Aisyah bisa ada di sini, Bu. Kamu sudah mengganggu waktu istirahat saya. Membual tentang Restu. Membual tentang rumah sakit. Lihat sekarang apa yang kamu lakukan. Kamu sudah bikin malu saya di hadapan keluarga Bisma. Saya harus mendengarkan ceramah memuakkan dari Ranti. Puas kamu. Dengar, Maya. Sekali lagi kamu melakukan hal seperti ini, kamu tahu apa akibatnya? Aisyah, lihat aja nanti. Aku pasti akan membalas semua ini. Selamat pagi, Pak Yudi. Gimana istirahat Bapak malam ini? Semalam Bapak pingsan di panggung, Pak. Dan anak buah Bapak kesini untuk Bapak bisa istirahat. Oh ya, saya bawakan Bapak kompresan
Sekalian saya kompresin pipi Bapak ya. Bapak ditampar Pak sama wanita liar itu Pak. Untuk apa-apaan sakit tau nggak? Kalau kamu nggak becus kerja kamu angkat kakinya dari sini sana. Maaf Pak. Ini ada apa sih? Kenapa, Tin? Kamu usir nih orang ini, aku nggak mau lihat lagi dari sini. Ya, Bu. Mas, kamu kenapa? Kok tumben banget sih? Pagi-pagi gini udah bangun? Kamu sakit ya? Nih. Di mana dia sekarang? Aku mau lihat dia. Dia tuh memang liar. Tapi dia cukup cantik. Mas suka ya sama Aisyah ya? Dia itu cuma anak petani, Mas. Kamu nggak pantas sama dia. Kalau Mas pengen cari hiburan, kan Mas bisa sama perempuan yang lain. Alah, ya memang dia liar, dia kampungan. Tapi menurut aku, dia tuh cukup menarik. Mas, kok kamu nggak tersinggung sih? Dia kan udah nampar kamu loh. Kenapa kamu? Aku kan juga digampar sama dia. Semalam aku tuh nyamperin dia, Mas. Jadi niat aku cuma pengen kasih tahu dia loh, supaya dia tuh nggak berani sama kamu. Tapi malah aku deh yang jadi kena gampar. Apa? Dia berani menampar kamu? Menampar adik kesayanganku? Ya kalau sama Mas Yudi aja berani, gimana dia sama aku? Kurang ajar tuh orang. Bagus. Mas Yudi mulai terhasut. Aku tuh sebel, Mas, sama dia. Tapi gimana? Udah. Pokoknya kamu tenang aja. Aku akan balaskan rasa sakit hati kamu. Aku akan pastikan dia membayar lunas perbuatan dia. Iya, Mas. Kurang ajarnya dia tuh. Dia juga mau merebut Mas Arif dari aku. Masa kata ibu dia mau dinikahin sama Mas Arif? Berarti kan aku disuruh berbagi suami sama dia. Udahlah, kamu gak usah khawatir. Pokoknya, kamu lihat nanti. Aku akan pastikan dia menyesal karena dia udah berani kurang ajar sama kamu dan udah berani merebut suami kamu. Siapa kamu? Pergi! Pergi! Ini aku, Kak. Restu. Kak, ini aku bawakan sarapan buat kakak. Kakak makan ya. Restu, tolong kamu selamatkan Aisyah. Jangan biarkan dia berada di rumah ini bersama orang-orang jahat itu, Restu. Mereka pasti akan membunuhnya. Restu, kamu sayangkan sama Aisyah. Kalau kamu sayang sama dia, jangan biarkan dia mengalami hal yang sama seperti apa yang kakak dan Hilman alami. Kamu harus berbuat sesuatu. Cepat. Aku pasti melakukannya, Kak. Kakak jangan khawatir ya. Tapi kenapa dia masih ada di sini, Restu? Kenapa? Nggak semudah itu membebaskan Aisyah dari rumah ini, Kak. Aku sudah mencoba, tapi belum berhasil, Kak. Karena kalau sampai terjadi sesuatu sama Aisyah, kakak nggak bisa memaafkan diri kakak sendiri. Nggak ada gunanya membebaskan Aisyah sekarang, Kak. Sebelum semua tuduhan terhadap Mas Bisma dihentikan. Kalau sebenarnya bukan Mas Bisma yang membunuh Mas Amir. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah membersihkan nama Mas Bisma. Baru setelah itu Aisyah bisa dibebaskan, Kak. Enggak. Bukan Mas Bisma pelakunya, Restu. Bukan. Aku yakin itu bukan Mas Bisma. Mas Bisma nggak mungkin sejahat itu. Ya, aku juga yakin itu. Tapi sudah terlalu banyak saksi yang memberatkan Mas Bisma. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari saksi yang menyatakan sebaliknya, Kak.
Ada restu, ada orang lain yang bisa kamu jadikan saksi. Siapa? Ayah Hilman. Aku melihat dia waktu itu ada di tempat kejadian. Dia pasti tahu sesuatu. Kamu harus tanya sama dia, ya? Ini jalan yang baik, Kak. Kalau gitu sekarang aku harus ketemu dia. Tapi sekarang kakak makan dulu ya. Udah kalau gitu aku kesana ya. Ya Allah, semoga restu berhasil. Hai Giska sama Adip. Nih, Tante bawain wafer buat kamu. Ayo dicobain dong. Kasih Ya. Tante. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku berasa aneh aja. Aneh kenapa? Emang ada yang aneh sama aku? Ya aneh karena kamu nggak biasanya kasih makanan sama anak-anak aku. Mulai sekarang, aku akan melakukannya lebih sering. Yaudah sayang, bilang makasih sama tante ya. Makasih Tante Maya. Iya, sama-sama sayang. Itu kan makanan sisa semalam buat Mas Yudi. Jangan dimakan sayang. Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku meracuni anak aku sendiri. Kue itu udah aku kasih obat tidur. Kenapa makan itu kue enak? Iya Ma, itu kan kue kesukaan aku. Nggak apa-apa sayang. Cuman makanan itu kan makanan semalam, jadi mama takutnya basi. Nanti kalian sakit perut kan? Mendingan sekarang kalian ke belakang sama Bibi minta makanan ya. Ya, makan yang banyak ya sayang ya. Kenapa Sakinah? Seperti ada sesuatu yang disembunyikan? Apa maksud kamu? Kamu sepertinya tahu banyak tentang makanan itu. Ya, aku sih curiga aja. Semalam kan aku turun ke kolam. Terus aku lihat kok orang-orang tidur ya di sana. Aku curiga Aisyah melakukan sesuatu deh. Dia pasti sedang berusaha menjebak aku. Aku harus waspada. Apa jangan-jangan kamu tahu kalau sebenarnya kue itu mengandung racun? Aku nggak tahu apa-apa. Aku ngelarang anak-anak aku makan makanan ini karena Maya, lebih baik kamu ngomong aja langsung deh apa yang kamu mau sampaikan. Aku tahu sesuatu Sakinah. Apa yang kamu tahu? Restu tidak mungkin bisa kabur membawa Aisyah dari rumah ini kalau tidak Restu yang membantunya sendiri. Kan kamu juga tahu siapa di rumah ini yang paling simpati sama Aisyah? Atau jangan-jangan kamu yang menaruh racun atau obat tidur itu di dalam makanan itu? Kamu boleh menuduh aku apa aja. Karena itu sudah biasa yang kamu lakukan. Dan semua orang di rumah ini pasti akan percaya dengan omongan kamu tanpa ada bukti yang pasti. Aku butuh jawaban yang sebenarnya, Sakinah. Maya, kamu itu bukan butuh jawaban yang sebenarnya. Tapi kamu tuh menginginkan semua orang mengikuti apa yang kamu mau. Jangan main-main kamu sama aku, Sakinah. Aku gak main-main. Yang aku tahu kamu itu mempengaruhi ibu melaporkan kalau Aisyah itu pergi dari rumah. Karena itu kan kamu ditampar. Makanya hati-hati kalau ngomong. Kalau belum ada buktinya gak usah sembarangan ngomong ya. Cari kebenarannya dulu. Jadi benar. Kalau kamu tahu semuanya kan, kamu jangan cari gara-gara sama aku, Sakinah. Kamu tunggu aja. Apa yang akan dilakukan Mas Yudi sama kamu, Sakinah? Dulu aku berpikir kalau kakak kamu itu orang yang baik. Ternyata lebih kejam dari Mas Amir. Tapi sebaiknya kamu juga ingetin kakak kamu. Kalau dia berani menyentuh Aisyah, aku jamin Restu pasti akan membuat dia loyo seperti suami kamu. Sakinah, Lain kali, kalau kamu mau masuk kamar aku,
ketuk pintu dulu ya. Harus tahu sopan santun. Kamu benar-benar kurang ajar, Sakinah. Itu tandanya kamu tidak belajar dari kematian suami kamu. Kamu lupa berapa harga yang harus Hilman bayar hanya demi cinta. Suruh Restu belajar dari situ. Tentu saja Restu akan belajar. Karena dia mencintai Aisyah setulus hatinya. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Mas Yudi. Dia akan mengalami nasib yang buruk seperti Hilman. Mumpung ibu masih di kamar mandi, aku harus menemukan kunci itu. Seperti ada orang. Ya Allah, walaupun aku sudah membalaskan kematian Hilman dengan membunuh Amir, tapi itu semua nggak bisa menghidupkan Hilman kembali, ya Allah. Dan sekarang aku hidup sebatang kara, hanya tinggal memiliki Sakinah yang sekarang tinggal di rumah Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Restu, kamu pasti disuruh oleh ibu kamu, ya kan? Pak, sabar Pak. Aku tuh cuman pengen... Apa? Apalagi yang kamu ingin ambil? Kalian sudah mengambil Sakinah dariku. Sudah menghancurkan hidupnya. Sudah memutuskan orang yang dicintainya. Kalian sudah membunuh Hilman. Dia anak laki-laki satu-satunya. Harapanku di masa tua. Sekarang, apalagi yang kalian ingin rampas? Hah? Kamu sudah menghancurkan aku. Masih belum puas? Iya. Aku cuma ingin sholat bersama Bapak. Boleh? Sikapnya benar-benar berbeda dibanding dengan kakak-kakaknya. Restu itu beda, Pak. Dia tidak sama dengan kakak-kakaknya. Bahkan darahnya pun juga beda. Maksud Bu Ranti berbeda darahnya itu apa? Di dalam tubuh kakak-kakaknya itu mengalir darah yang sangat bisa membinasakan. Bahkan terhadap orang yang ada di sekitarnya, Pak. Tapi hal itu tidak terjadi terhadap Restu. Sangat berbeda. Jadi gimana Pak? Boleh kita sholat bersama? Ya udah, ambil wudhu sekarang.
Saya tunggu. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Aku ambil wudhu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sekarang apa yang kamu ingin tanyakan? Silakan. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan sama Pak Hendra. Sesuatu yang menyangkut kehidupan orang lain. Masalah apa itu? Apakah Pak Hendra tahu siapa yang sudah membunuh Mas Amir? Jadi itu masalahnya. Ya Allah, apakah dia sudah tahu kalau aku yang membunuh kakaknya? Apakah Bapak tahu sesuatu, Pak? Aku mohon, Pak. Ini sangat penting untuk aku ketahui. Enggak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa dan jangan libatkan saya dalam hal ini. Titik. Pak Hendra. Pak, tunggu, Pak. Tunggu sebentar. Pak, tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Saya harus mengungkap rahasia ini. Siapa sebenarnya sudah membunuh kakak saya? Saya sudah bilang saya nggak tahu apa-apa. Pulang kamu. Pulang. Jangan ganggu saya lagi. Pak, saya yakin Bapak tahu sesuatu. Kakak saya, Kak Dinda, dia melihat Bapak ada di tempat kejadian malam itu. Saya nggak melihat apa-apa. Ngertinya nggak? Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Pak, tunggu, Pak. Pak, buka pintunya, Pak. Pak, saya mohon, Pak, buka pintunya. Laki-laki macam apa aku ini? Tidak bisa membela anak-anaknya sendiri. Kalau mereka tahu aku yang membunuh Amir, mereka bukan hanya akan membunuhku, tapi juga Sakinah. Ya Allah, aku nggak mau ini terjadi. Pak, saya tahu Bapak tahu sesuatu kan? Tolong Pak ceritakan sama saya apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang membunuh kakak saya? Pak, buka pintunya, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon, Pak, buka pintunya, Pak. Pergi. Tolong jangan libatkan saya. Saya belum bisa melunasi apa kesalahanku selama ini, ya Allah. Pak, tolong Pak, jujur sama saya, Pak. Apa yang Bapak lihat sebenarnya? Siapa yang sudah membunuh Mas Amir? Saudara-saudaramu itu iblis. Desa ini akan aman kalau tidak ada mereka. Saudaramu itu pantas mati. Siapapun pembunuhnya, apapun alasannya, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang keluarganya Mas Bisma yang harus membayar atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya? Bahkan Aisyah, dia juga turun harus membayarnya sekarang. Dia sangat tersiksa, dia menderita, Pak. Jadi apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Pergi. Restu. Aisyah. Restu.
Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Ada apa? Nggak tahu ya. Cuman setiap kamu datang, setiap aku ngeliat kamu, itu seolah-olah penderitaan aku hilang. Kok bisa kamu di sini? Nggak ketahuan? Emang nggak ada penjaganya di luar? Siang ini nggak ada penjaga, jadi kamu tenang aja. Oh ya, ini aku udah bawakan makanan sama minuman untuk kamu. Nih, minumannya. Makasih ya, Restu. Ya, aku bantu suapin ya. Aku barusan ketemu sama Pak Hendra, ayahnya Hilman. Kupikir... Ada apa? Kupikir dia tahu sesuatu tentang kematiannya Mas Amir. Tapi dia masih belum mau bicara. Alhamdulillah ya Allah, mulai ada titik terang meski sedikit. Semoga terus banyak titik terang yang bisa ditelusuri tentang kematian Mas Amir. Tapi apa yang membuatnya dia susah berbicara? Aku nggak tahu Aisyah, tapi aku pasti akan mencari tahu mati-matian. Karena hanya dengan cara itulah semua kebenaran akan terungkap. Tapi apa yang dikatakan sama Mbak Sakinah itu benar. Kita harus bersabar dalam mengungkap kebenaran. Gunakan akal. Jangan terjebak dalam emosi. Dan yang paling penting, kita harus berdoa sama Allah. Karena semoga usaha kita dimudahkan. Termasuk usaha aku untuk membebaskan kamu. Tapi bukan membebaskan kamu dari tempat ini. Membebaskan kamu selama-lamanya dari ancaman keluarga aku sendiri. Aku percaya sama kamu. Selalu percaya. Aisyah, aku minta maaf atas nama keluarga aku. Atas semua perbuatan-perbuatan mereka terhadap kamu. Enggak. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu tuh beda dengan keluargamu. Ada yang datang, Aisyah. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada kamu. Kamu jawab dengan jujur. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku diantar sama anak buah ibu. Bohong kamu. Kau pikir saya gampang percaya? Arif dan Yudi tertidur. Juga para penjaga itu. Kenapa kamu diam saja? Ayo jawab. Apa yang harus kukatakan sekarang? Apa aku harus berkata sebenarnya? Ya Allah, bagaimana jika jawaban ini berdampak buruk pada keluargaku? Aku nggak bisa memikirkan jawaban lain. Aku nggak tahu, Bu. Pada saat itu aku pingsan dan tiba-tiba saja aku sudah sampai di sini, Bu. Kalau kamu tidak mau menjawab,
Saya yang akan menebak. Restu bukan? Bukan Bu, bukan dia. Cukup. Gugup kamu sudah membuktikan. Sudah membuktikan semuanya. Lantas, setelah kamu dibawa oleh Restu dari rumah itu, kamu tidak langsung kemari kan? Kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibumu yang sakit. Bu, aku mohon. Itu bukan salahnya Restu. Aku mohon jangan sakitin Restu, Bu. Aku yang memaksanya untuk mengantar ke rumah sakit. Lantas kenapa dia mau melakukannya? Apa karena kalian saling mencintai? Jadi kalian saling mencintai. Lalu kalian berharap kalian bisa menikah, hidup abadi sebagai pasangan suami istri. Jangan mimpi kamu. Enggak, Bu. Aku gak pernah berpikir seperti itu. Kita hidup di keluarga yang berbeda. Tapi memang Restu yang selalu peduli aku sejak kecil, Bu. Lalu kenapa? Kamu punya kesempatan untuk pergi, untuk bebas. Kenapa sekarang kamu kembali ke tempat ini? Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri. Agar keluargaku tetap hidup. Dan aku tahu betapa dendamnya ibu sama keluargaku. Maka dari itu, agar mereka selamat, aku tetap di sini. Dan tidak pernah melarikan diri. Itulah alasan saya kenapa bisa di sini. Apa yang kamu pikirkan itu benar. Benar sekali. Dan akan lebih benar lagi kalau kamu pastikan Restu menjauh dari kamu. Kamu tahu, Restu itu anak kesayangan aku. Cuma pikiran-pikiran dia yang tidak cocok dengan otaknya. Sekarang, dia merasa dia adalah teman masa kecilmu. Tugas kamu untuk membuat dia tidak lagi menjadi teman masa kecilmu. Bahkan kalau perlu, kalian tidak mengenal satu sama lain. Kamu pastikan Restu menjauh dari kamu. Restu, apa kita masih punya masa depan? Apa kamu masih ragu? Setelah beberapa tahun sudah berlalu dan kita masih bersama. Sekarang aku ada di sini kan, bersama kamu. Tapi keluarga kita? Kamu harus percaya sama cinta kita. Api asmara di dada kita akan terus menyala. Dan api ini tidak akan pernah bisa padam. Walaupun badai menghadang, api itu akan terus membawa kita untuk bersama. Melewati semuanya. Aku tidak mau berpisah sama kamu. Kamu tuh udah lebih dari teman masa kecil aku. Kamu udah jadi sebagian dari hidup aku, Aisyah. Jadi kamu tidak bisa bikin aku jauh dari kamu. Berjanjilah, Aisyah. Kalau kamu akan berjuang sekuat tenaga kamu agar kita tetap bersama. Iya, Restu. Aku mencintai kamu, Aisyah. Iya, Restu. Aku berjanji sama kamu. Bukan untuk saat ini. Bukan untuk 1 menit. 1 tahun. Tapi selamanya, Restu. Selamanya aku mencintai kamu.
Aku bersumpah bahwa kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Kamu adalah cinta sejatiku dan satu-satunya restu. Cinta adalah memberi dan menerima. Aku memberikan semua cintaku pada dan menerima begitu banyak cinta sebagai balasannya. Sabarlah Aisyah. Aku sudah berjanji bahwa kita akan bersama. Dan selama ini aku gak pernah mengingkari janji aku. Silakan Pak, kunci duplikatnya sudah siap. Terima kasih Pak. Apa kabar Aisyah? Mau kemana kamu? Kamu mau apa, ha? Kamu lupa sama perbuatan kamu tadi malam. Lihat nih, kamu udah menampar pipiku. Dan sekarang kamu harus membayar mahal. Kamu harus membayar mahal perbuatan kamu. Aku akan membawamu pergi dari sini. Kamu jangan macam-macam ya. Aku bisa laporkan ke Ibu Rahayu. Apa Rahayu? Dia nggak akan pernah menduga kalau aku yang menculik kamu. Dia pasti akan berpikir Restu yang sudah menculik kamu. Aku membawa kamu pergi dari sini sekarang. Ikut aku. Jangan. Biarkan aku di sini. Teriak aja, hei! Nggak akan ada dengar kamu. Cuma ada kamu sama. Lepasin! Diam kamu. Biarkan aku di sini. Diam kamu. Diam. Hei, kamu tenang aja. Permainan baru akan dimulai. Shh. Aneh. Ngapain kamu ikut-ikutan senyum? Lah Ibu, saya kan ikut Ibu. Ibu senyum-senyum ya saya juga ikut senyum. Ada apa sih Bu? Lagi bahagia ya? Tahu dari mana kamu kalau saya lagi bahagia? Lagian sejak kapan sih kamu itu kepo banget sama hidup aku? Bu, kalau lagi ada bahagia itu bagi-bagi dong Bu. Iya juga sih. Tapi kan kalau aku jelasin juga kamu gak akan ngerti. Udah pokoknya yang penting hari ini adalah hari yang paling bahagia buat aku. Karena aku udah ngelupain semua rasa sakit hati aku. Oh ya? Iyalah. Yaudah cepet pijit lagi. Iya. Hari yang paling bahagia. Rasa sakit yang sangat besar. Apa maksudnya? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Aisyah. Mana sih lama banget. Mas, ada apa aja kalian? Tuh, di belakang ada karung. Ayo cepet. Baik, angkat dia.
Ayo cepet-cepet. Hati-hati naruhnya. Kalau udah balik lagi ke sini. Gimana, udah? Beres, Bos. Beres, Bos. Beres, Bos. Udah pada makan siang belum? Waduh, kebetulan belum, Bos. Tahu aja sih, Bos, kita belum makan. Bener banget. Udah sana. Pada pergi makan semua. Hai, terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Yuk. Astagfirullahaladzim, kok pintunya kebuka? Aisyah! Aisyah! Aisyah, kamu di mana, Aisyah? Yang penting hari ini adalah hari yang paling bahagia buat aku karena aku udah ngelupain semua rasa sakit hati aku. Ya Allah, ini pasti yang dimaksud oleh Maya. Dia dan Yudi pasti merencanakan sesuatu yang buruk pada Aisyah. Ya Allah, tolong lindungilah Aisyah, ya Allah. Mbak Sakinah. Halo Mbak Sakinah. Apa? Aisyah hilang. Mbak Sakinah di mana sekarang? Aku ke sana sekarang. Lepasin! Tolong! Tenang aja. Di sini nggak ada siapa-siapa kecuali kita berdua. Aisyah! Mau kemana kamu, Aisyah? Kamu nggak bisa kabur dari aku, hei! Mbak, di mana Aisyah, Mbak? Mbak, Aisyah di mana? Aisyah dibawa sama Mas Yudi. Mas Yudi. Mbak tahu dari mana? Ini sudah Mbak duga. Mbak pernah dengar Maya ngomong langsung kalau dia sudah lepas dari sesuatu yang mengganggunya. Siapa lagi kalau bukan Aisyah? Iya kan? Dan Maya itu kalau merencanakan sesuatu, itu pasti dibantu sama Yudi. Ya. Aku juga yakin pasti Aisyah yang dimaksud. Terus sekarang Mbak tahu Aisyah dibawa kemana? Mbak nggak tahu, Restu. Tapi hutan yang di luar desa ini, itu pemiliknya adalah keluarga Yudi. Bisa aja kan Aisyah dibawa ke sana? Kalau gitu aku kesana sekarang ya, Mbak. Ya udah, kamu hati-hati, Restu. Ya Allah, lepaskan Aisyah, ya Allah. Lepaskan kami semua dari belenggu orang-orang jahat ini, ya Allah. Tolong! 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 Aisyah! Aisyah! Tolong! Tolong! Aisyah! Hei! Aisyah! Berhenti kamu! Tolong! Tolong!
Kamu gak akan bisa kabur dari aku, Aisyah. Mau kemana kamu? Hah? Udahlah, nyerah aja. Pergi. Setelah kamu menampar aku dan mempermalukan aku gak akan pernah melepaskan. Lepas saya, tolong! 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 Kamu lagi. Kamu selalu mencampuri urusanku. Mas Yudi, kalau lu masih mengganggu Aisyah, berarti lu masih berusaha sama gua. Aisyah, cepetan pergi dari sini. Cepat pergi. Hei, mau kemana kamu? Hei! Restu, dia kenapa ya Allah? Aku harus bantuin dia. Ayo bangun. Terus. Serang dia. Berani-berani ini main keroyokan. Mau licik atau enggak, pokoknya kamu harus diberi pelajaran. Dan ini pelajaran pertama. Hey, aku penasaran. Apa yang akan terjadi kalau aku bilang sama keluarga kamu kalau kamu punya perhatian khusus sama perempuan itu? Itu bukan urusan kamu. Udah pasti itu urusanku, kan dia berani nampar aku. Karena lu tuh kurang ajar sama dia. Banyak bacot, tentangin tangan dia. Pelajaran kedua. Habis kamu hari ini. Aisyah, ngapain kamu balik lagi ke sini? Pergi cepat! Lepaskan dia! Jangan! Jangan pukul dia! Hei, pegang dia! Jangan lepas. Awas, ini urusan gue. Apa? Restu ada di sana. Mereka berkelahi. Nyebelin banget sih. Kenapa sih selalu ada Restu kalau ada urusannya sama Aisyah? Kalau kayak gini kan rencana aku bisa gagal. Ngapain datang-datang nangis? Maya, kamu kenapa sih? Sandiwara apa lagi yang dia lakukan ya? Restu mau membunuh Mas Yudi. Heh, Maya. Kamu jangan bercanda dan jangan fitnah ya. Aku nggak fitnah, Bu. Mereka sedang berkelahi di hutan. Ayo dong, Bu. Tolongin aku, Bu. Kamu juga, Mas, harus cepat nolong Mas Yudi. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Bu, kita harus segera ke sana, Bu. Kita harus selamatkan Mas Yudi, Bu. Ibu ikut. Ada yang harus Ibu bicarakan sama Restu. Mungkin ini memang saatnya. Sakinah, kamu juga ikut. Baik, Bu. Mas Yudi, lepasin Restu!
Ini balasan atas apa yang sudah kamu lakukan sama Aisyah. Tapi gue belum puas. Mas, bisa cepetan dikit gak sih bawa mobilnya? Lelet banget. Nanti kalau Restu celakain Mas Yudi gimana? Udah lah Maya. Kau juga bawa mobil udah paling kencang. Ya aku khawatir lah sama Mas Yudi. Agak cepet dikit deh. Maya bisa diem gak kamu? Lama-lama aku turunin kamu di jalan. Mau kamu, ha? Ya janganlah. Ya Allah, selamatkanlah Restu, selamatkanlah Aisyah. Allah wala quwata illa billah. Sudah itu. Kalahkan aku. Mati kau. Sepertinya di situ ada perkelahian. Mas Arif mau kemana? Tunggu. Bangun. Bangun. Bangun, rumah kenapa sih? Maaf. Restu! Restu jangan! Jangan kamu bunuh dia, nanti kamu kena masalah. Enggak Aisyah. Kalau aku nggak habisin dia sekarang, dia akan buat masalah terus dalam hidup kamu. Kamu bisa masuk penjara kalau kamu bunuh aku. Penjara? Lu nggak pernah dengar ya? Dalam keluarga gua, memang ada yang masuk penjara. Keluarga gua kebal hukum, bro. Sekarang, lu masuk neraka. Ampun. Aku minta ampun, Restu. Aku salah, aku minta ampun, Restu. Ampunnya lu tuh nggak ada artinya. Sama seperti kamu nggak menghargai permintaan ampunnya Aisyah. Sekarang kamu rasain ini. Restu, hentikan! Kenapa mereka bisa sampai ke sini? Bu, ibu harus cepat hentikan Restu, Bu. Hanya ibu yang bisa hentikan Restu, Bu. Arif, kamu nggak lihat ibu sedang lakukan apa? Restu, jangan kamu bunuh dia. Nggak ada keuntungannya buat kamu, justru sebaliknya. Ibu benar. Kalau aku bunuh Mas Yudi, keluarga Aisyah pasti akan menanggung akibatnya. Hari ini nyawa lu selamat. Tapi kalau sekali lagi lu ganggu Aisyah, hidup lu akan pendek. Restu. Ya ampun Restu. Aku khawatir banget loh sama kamu. Gak apa-apa Aisyah. Begitu juga aku Aisyah. Aku gak mungkin membiarkan bahaya menyentuh kamu tanpa melakukan apa-apa. Alhamdulillah kalian berdua selamat. Aku lihat di gudang gak ada kamu. Makanya aku minta Restu suruh nyari kamu. Jadi Mbak Sakinah yang ngasih tahu Restu. Aduh makasih banget ya Mbak. Restu datang tepat pada waktunya. Heh! Ada persekongkolan apa kalian? Aisyah, kamu bukannya harusnya di gudang. Kenapa bisa sampai di sini? Ibu Aisyah itu
Aisyah mau mencoba mengikat Mas Yudi, Bu. Dia membawa Mas Yudi dari gudang ke lumbung. Enggak, Bu. Aku nggak pernah menggoda Mas Yudi. Demi Allah. Mbak Maya, apa maksud kamu, Mbak? Kenapa kamu memfitnah Aisyah? Mas Yudi itu yang mau mencelakai Aisyah. Mana yang benar? Terserah kamu mau percaya siapa, Bu Rahayu. Siapa yang bawa Aisyah ke sini? Cepat katakan. Tapi aku melihat anakmu Restu yang membawa Aisyah kabur dari gudang. Aku berusaha mencegah mereka dan seperti yang kamu lihat. Yang malah membawa bunuh aku. Lihat ini. Pendusta kamu. Restu, sejak awal ibu sudah curiga sama kamu. Arif, bawa adikmu. Nanti ibu akan bicara sama dia. Restu. Aisyah, jangan kamu pikir kamu lepas dari genggaman saya. Sekarang kamu ikut aku. Ayo. Ikut saya. Ayo turun. Sini kamu. Kenapa Ibu membawaku ke sini? Kenapa? Karena kamu dan Restu sudah mencoba untuk kabur. Jadi saya pikir kamu pasti sangat suka berpetualang, ya kan? Hari ini saya akan mengajak kamu berpetualang yang mungkin akan sulit kamu lupakan. Mas, aku nih adik kamu, Mas. Kenapa Mas Arif lebih percaya orang luar dibanding keluarga sendiri? Nggak usah ajarin aku, Restu. Aku lebih tahu mana yang bisa dipercaya atau enggak. Mas, tapi aku tuh nggak bohong, Mas. Apa yang aku katakan itu benar. Mas Yudi yang menculik Aisyah dari gudang itu, dan itu artinya dia melawan ibu, kan? Dan satu lagi, Mas. Aku yakin kalau dia itu punya rencana jahat sama Aisyah. Aduh, Restu. Kamu pikir aku sebodoh itu? Hah? Percaya sama omongan kamu. Mana mungkin Mas Yudi menyimpan kunci gudang itu? Bagaimana caranya coba dia buka gudang itu? Hah? Mas Arif lupa sama Mbak Maya, istrimu itu. Apa susahnya ditinggal masuk ke kamar ibu dan ambil kunci itu? Diam, Restu. Sekarang kamu fitnah istri aku, hah? Aku tahu hubungan istri aku sama aku lagi nggak baik. Tapi bukan berarti kamu bisa mengadu domba antara aku sama dia. Jadi tutup mulut kamu sekarang, karena sebentar lagi ibu akan menghukum kamu. Karena kamu udah bawa kabur Aisyah. Astaga, ada Bu Rahayu. Gawat, kita bisa bahaya kalau begini. Udah, kita kabur aja. Hei! Dasar orang kampung! Nyalakan sekarang. Mana tanganmu? Ibu mau ngapain? Saya kan udah bilang sama kamu. Saya mau kasih petualangan yang paling menakjubkan. Mas, sebentar lagi tangan Aisyah akan dipotong. Karena itu adalah harga yang harus dia bayar. Karena dia sudah menampar kakakku. Kasihan ya Aisyah, bisa cacat seumur hidup. Ya udah, kita bantu aja dia. Jangan-jangan, itu sih namanya cari mati. Gimana kalau kita cari Bisma, kita kasih tahu kalau adiknya dijahatin sama Ibu Rahayu. Ya, betul. Ibu, hati ya. Hati-hati ya, Pak. Bu, maaf Bu. Ibu tahu nggak Bisma ada di mana? Ada masalah apa? Gawat Bu, gawat. Adiknya Bisma dalam keadaan bahaya. Siapa? Aisyah? Iya Bu, Ibu Rahayu membawa Aisyah ke ladang. Ya Allah, apalagi yang terjadi dengan Aisyah? Dia mau memotong tangan Aisyah. Ya Allah, mengerikan sekali. Bu tahu Bu, Bisma ada di mana? Hanya dia yang bisa menyelamatkan Aisyah, Bu. Bisma ada di rumah sakit, ibunya lagi dirawat. Yuk. Baik Bu, saya kerja ke sana. Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada pemotongan tangan nih kayaknya. Semakin seru aja. Ayo Mas, kita ke sana sekarang. Buat apa, Restu? Kamu mau menyaksikan pemotongan tangan itu, ha? Lucu sih ini. Lucu banget.
Cepatan kita ke sana sekarang. Ini tuh bukan lelucon ya. Emang bukan lelucon, Restu. Ya tapi aku dengarnya itu seneng aja. Aku harus menghentikan ibu. Ya Allah, selamatkan Aisyah. Bu, aku nggak mau tanganku cacat, Bu. Mohon jangan, Bu. Aku sudah bilang sama kamu, supaya sampaikan ke Restu supaya menjauhi kamu. Tapi kamu tidak pernah mau dengar. Justru kamu mempengaruhi pikiran Restu yang lemah. Sekarang ini akibatnya. Enggak, Bu, saya nggak pernah mempengaruhi Restu. Justru saya selalu membuatnya dia pergi, tapi dia selalu datang, Bu. Mana buktinya? Mana? Restu berani melawan saya dan keluarganya. Sini kamu. Aku mencintai kamu, Restu. Semoga cintamu memberiku kekuatan untuk menanggung semua penderitaan ini. Ya Allah, terima kasih. Semua ini pasti kehendak-Mu. Heh, kenapa nih mesinnya berhenti? Ayo, nyalakan lagi. Mas, kok mesinnya mati? Hei, periksa itu. Jangan bensinnya habis tuh mesin. Pak, Bu, mohon maaf, mesinnya rusak. Bu Rahayu, lepaskan Aisyah. Hentikan kekejaman, Bu. Heh, kurang ajar kalian ya. Sudah berani menentang saya. Bu Rahayu, lihat itu mesinnya mati. Itu tandanya Allah masih melindungi Aisyah. Barang siapa yang dilindungi sama Allah, tidak akan ada yang melukainya. Kalian bisa bicara seperti itu, tapi kalian lihat sekarang. Aisyah masih ada dalam genggaman saya. Jangan senang dulu kalian. Walaupun saya tidak bisa menggunakan mesin ini lagi, sekarang saya bisa melakukannya dengan tangan saya. Mau tahu kalian? Hei, bawa sini. Saya tidak bisa melakukannya dengan mesin. Sekarang saya bisa melakukannya dengan tangan saya sendiri. Dengar Aisyah, aku tetap akan melakukannya untuk jadi pelajaran buat kamu dan pelajaran buat kalian semua. Supaya kalian tidak berani menentangku lagi. Asah ini. Cepat. Aku mohon jangan lakukan itu, Bu. Siapa yang akan menyelamatkan dia? Siapa yang akan menyelamatkan kamu? Restu. Panggil Restu. Astagfirullahaladzim, Ibu kenapa? Kenapa, Risma? Mana Aisyah? Mana? Bu, Ibu jangan bangun dulu, Ibu. Mana Aisyah, Bu? Bukannya tadi Aisyah di sini? Aisyah sudah pergi sama Restu, Bu. Pergi? Pergi ke mana? Pergi ke rumah Bu Rahayu. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak, nak. Jemput Aisyah. Aisyah nggak boleh ke sana. Aisyah nggak boleh ke rumah Bu Rahayu. Pasti dia akan celaka. Bisma, keluarkan Aisyah dari rumah terkutuk itu, Bisma. Bagaimana caranya? Gimana caranya, Bu? Aku sudah mencoba. Berikan tanah kita kepada Bu Rahayu. Tanah? Yang diinginkan Bu Rahayu bukan Aisyah, tapi tanah. Tanah ladang kita. Tanah yang subur di antara ladang punya Bu Rahayu. Tapi Bu, kalau tanah itu kita berikan ke mereka, gimana dengan hidup kita? Tanah itu sumber penghasilan kita, Bu. Vita, sampai kapan kamu memikirkan diri kamu sendiri? Memang ladang itu sumber kehidupan kita, tapi Aisyah sumber kehidupan ibu sendiri. Ibu tidak bisa hidup tanpa Aisyah. Ibu lebih baik mati. Apa kalian bisa hidup di atas darah saudara kalian sendiri? Kalian bisa hidup?
bisa tersenyum di atas penderitaan adikmu sendiri. Serahkan tanah itu, nak. Serahkan. Aisyah lebih berharga dari tanah kita. Bu, bukankah Ibu ingin mempertahankan tanah itu? Tanah peninggalan Bapak. Apa benar Ibu ingin memberikannya, menjualnya? Ini keputusan Ibu. Ibu gak mau Aisyah terjumur dalam neraka dunia. Dalam penderitaan yang gak ada putus-putusnya. Kita gak akan hidup tenang, nak. Kita akan dikejar rasa berdosa. Ibu benar. Kalau dengan mempertahankan tanah itu, Aisyah yang jadi korban. Tanganku pun tak sanggup untuk mengolah tanah itu lagi. Kalau gitu, secepatnya serahkan tanah itu. Dan kita akan pergi dari sini, nak. Untuk selamanya. Apa-apa kamu nih? Stop, berhenti. Keluar. Keluar. Restu! Hentikan mobilnya. Kamu berani lawan aku, Restu? Aku sudah bersumpah untuk melindungi Aisyah. Aku nggak akan menyerah apapun yang terjadi. Aku nggak punya banyak waktu. Aku harus segera selamatkan Aisyah. Lepas. Lepas. Restu! Lepas lu! Restu! Restu! Kamu gila ya? Kita hampir mati nih. Bukan aku yang gila, tapi Mas Arif sama Ibu yang sudah gila. Kalian semua gila. Aku nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran kalian. Kalian itu manusia atau bukan sih? Kenapa mau memotong tangan orang yang tidak bersalah? Udah deh. Restu! Apa, Mas? Kakiku kram, Restu. Sini. Restu, dengar. Aisyah itu memang cantik. Nggak ada yang memungkiri kalau dia itu cantik. Tapi, Restu, masih banyak gadis yang lain yang kamu bisa dapatkan dengan mudah. Ada puluhan, Mbak. Bahkan ratusan. Tapi kenapa kamu mati-matian belain Aisyah, Restu? Restu, dengerin dulu. Mungkin sekarang ibu udah memotong tangan perempuan desa itu. Emangnya kamu mau mempertahankan perempuan yang tangannya udah cacat? Tuh, dia itu benar-benar nggak pantas untuk... Diam! Aku nggak butuh ceramah-ceramahnya Mas Arif dalam keadaan seperti ini. Yang aku pentingkan sekarang adalah keselamatannya Aisyah, Mas. Restu, tunggu. Aku ikut. Aku harus segera menemukan Aisyah. Mas tunggu di sini dulu. Aku cari bantuan dulu. Nanti aku kembali lagi ke sini. Tahan ya, Mas. Cepat! Atau kamu yang mau saya tebas lebih dulu? Bu, aku mohon jangan. Aku mohon, Bu. Sudah tajam. Aku bisa melakukannya dengan sekali tebas. Yudi, persiapkan. Baik, Bu. Kasihan sekali kamu, Aisyah. Mana pacar kamu itu? Kenapa dia nggak datang-datang ke sini? Sayang sekali tangan kamu itu. Jari kamu begitu lentik. Aku suka, Aisyah. Tapi sayang, tangan kamu itu udah berani menampar wajahku ini. Maka sekarang kamu harus kehilangan tangan kamu itu. Pergi kamu. Aku muak lihat muka kamu. Alah, emang kamu bisa apa sekarang sama aku? Dasar perempuan sial. Ada apa? Bu, dia berani-beraninya Bu nampar kakak aku, Bu. Oh, dia memang sudah saatnya dikasih pelajaran. Ayo!
Aisyah. Ibu. Ibu tenang ya, Bu ya. Ibu minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ibu jangan banyak pikiran ya. Ibu tuh hatinya harus tenang supaya bisa cepat sembuh. Ibu sudah berusaha untuk tenang, tapi bagaimana perasaan ibu gak enak? Ibu takut terjadi sesuatu sama Aisyah, nak. Sebenarnya apa lagi sih, Bu? Ibu khawatirin udah dong. Kan sekarang Mas Bisma lagi pulang ke rumah untuk ambil sertifikat tanah. Setelah itu dikasih ke Bu Rahayu. Dan insya Allah nanti Aisyah pasti akan dibebaskan, ya? Ya, semoga saja. Ya Allah, selamatkan Aisyah ya Allah. Jagalah dia baik-baik ya Allah. Aku takut kehilangan anakku Aisyah. Iya, Bu. Insya Allah Allah pasti akan menjaga Aisyah lewat tangannya Restu. Aku yakin banget kalau Restu nggak akan ngebiarin satu bahaya pun mendekati Aisyah ya. Ibu yakin Restu akan menjaganya. Dia pasti akan menjaga Aisyah. Tentu saja Restu nggak akan pernah mengecewakan kamu, Bu Ningrum. Karena dia anak kandung kamu sendiri. Bu Ranti, kenapa Bisma pergi dari tadi kok belum datang? Benar. Sudah hampir 2 jam. Kenapa Bisma belum kembali ya? Bu Ningrum, Ibu jangan terlalu cemas ya, Bu. Saya akan memastikan kalau Bisma nggak apa-apa dan saya segera akan menyusul ke sana. Nah, Risma, ya. Tolong jaga ibu kamu ya, Nak. Jangan sampai ibu kamu cemas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Itu berarti. Kenapa, Pak? Bisma di mana, Bu? Bisma nggak ada di sini, Pak. Memangnya kenapa? Gawat, Bu. Bu Rahayu mau motong tangan Aisyah. Saya harus cepat kasih tahu Bisma. Astagfirullahaladzim. Bisma nggak ada di sini. Sekarang di mana tempatnya, Pak? Ada di hutan, Bu. Gini. Bapak harus percaya sama saya. Tapi jangan sampai Bu Ningrum tahu karena keadaan sekarang masih lemah. Ya, Pak ya. Ayo anterin saya. Ayo. Hati-hati, Bu. Duduk kamu sekarang. Ulurkan tangan kamu. Hah? Kamu dengar nggak? Jangan buang-buang waktu. Cepat ulurkan tangan kamu. Sebentar lagi aku akan menjadi orang cacat, Restu. Apakah kamu bisa menerimaku dengan keadaan seperti itu? Cepat ulurkan tangan kamu. Baik, Bu. Potonglah tanganku kalau itu membuat Ibu puas. Percuma kamu meminta belas kasihan. Aku nggak akan pernah berharap sama orang yang nggak punya hati. Potonglah, Bu. Potong tanganku. Kenapa kamu selalu membela perempuan itu? Apa kamu benar mencintai dia? Bu, apa Ibu nggak ingat kalau aku dan Aisyah itu dibesarkan bersama-sama, lahir di tempat yang sama dan di hari yang sama juga? Ada apa lagi ini? Kenapa aku selalu ragu-ragu? Potong tanganku, Bu. Aku nggak akan pernah menghindar. Potong, Bu, sekarang. Potong. Ranti dan Bisma sudah lama perginya. Kok belum ada berita? Ibu khawatir.
terjadi sesuatu. Perginya belum lama kok, Bu. Udah, Ibu tenang aja. Ibu berdoa supaya semuanya baik-baik aja ya. Gimana Ibu bisa tenang, Nak? Apapun yang berhubungan dengan Ibu Rahayu, pasti ada terjadi sesuatu yang tidak baik. Kamu kan tahu bagaimana Ibu Rahayu. Ibu harus yakin kalau Mas Bisma itu pasti bisa menyelesaikan semuanya. Ibu jangan stres ya, nanti Ibu tambah sakit. Ya Allah, apalagi yang harus kami lakukan untuk menghentikan kekejaman ini? Bisma putraku sudah berkali-kali mencoba. Aisyah putriku juga sedang teraniaya. Saat ini tinggal restu yang jadi harapanku. Ya Allah, berilah kekuatan padanya ya Allah, agar ia memiliki kekuatan untuk berdiri tegak melawan ibunya sendiri. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kuat. Kenapa mata itu? Mata itu mengingatkan aku saat melahirkan Restu. Kenapa? Mata itu. Kenapa mata itu membuat aku menggigil? Bu, ayo dong Bu, potong tangan Aisyah Bu. Ibu tunggu apa lagi sih? Dia itu udah berani nampar kakak aku Bu. Dengan ibu potong tangannya, berarti sudah tidak ada lagi yang berani dengan keluarga Rahayu, Bu. Maya benar. Dia sudah mempengaruhi Restu sampai tidak bisa aku kendalikan lagi. Dia harus diberi pelajaran. Kalau gitu aku minta tolong sama Mbak. Bicara sama ayahnya, Mbak. Ayahku? Iya, dia tahu siapa yang membunuh Mas Amir. Come on, kasihanilah keluarga aku. Kasihani? Sementara semalaman saya bersimpu di halaman rumah kalian, kalian tidak peduli pada permintaanku. Kamu buka dulu pintunya, kita bicarakan baik-baik, Aisyah. Mungkin cintaku nggak sebesar cintamu. Aku akan di sini sebagai jaminan. Tapi tolong selamatkan keluarga aku, Restu.